Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit di pagi hari ini. Sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Sungguh mulia, sungguh indah kasih Tuhan bagi kami. Tuhan telah menjaga kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam hingga boleh bangun di pagi yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi kita di pagi hari ini, Jumat 6 Mei 2021, berjudul Engkau akan mengingat caramu yang jahat. Dengan ayat inti terdapat dalam Yeskiel 36 ayat 31 yang berbunyi demikian. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Tidak ada perbuatan lahiriah yang dapat menggantikan iman yang sederhana dan penolakan sama sekali terhadap diri. Tetapi tidak seorang pun dapat mengosongkan dirinya dari kepentingan diri. Kita dapat hanyalah bila seia sekata dengan Kristus untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian bahasa jiwa itu adalah, Tuhan, terimalah hatiku karena aku tidak dapat mengalahkannya. Ia adalah milikmu. Jadikanlah suci karena aku tak dapat mempertahankannya, demikian bagimu. Selamatkanlah aku, kendati pun diriku lemah yang tidak seperti Kristus. Bentuklah aku, tempahlah aku, angkatlah aku ke dalam suasana yang murni dan suci, di mana aliran kekayaan kasih-Mu dapat mengalir melalui jiwaku. Bukan hanya permulaan kehidupan umat beragama yang membuat penyangkalan diri ini terjadi. Dalam setiap langkah maju menuju ke surga, ia harus dibarui. Semua pekerjaan kita yang baik bergantung atas suatu kuasa yang berada di luar diri kita sendiri. Oleh sebab itu, harus ada jangkauan yang terus-menerus dari hati kita terhadap Allah. Suatu pengakuan dosa yang terus-menerus, sungguh-sungguh, yang menghancurkan hati dan merendahkan jiwa itu di hadapan Dia. Hanya oleh penyangkalan diri yang tetap dan bergantung kepada Kristus, kita dapat berjalan dengan aman. Semakin dekat kita datang kepada Kristus dan semakin jelas kita melihat kesucian tabiatnya, semakin jelas kita akan melihat kehebatan dosa itu, dan semakin kurang perasaan kita untuk meninggikan diri kita. Oleh orang yang dianggap suci oleh surga adalah orang yang terakhir hendak menunjuk kebaikannya. Dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan jadi lebih dalam. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, Ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 116-117. Saudaraku sekalian, renungan firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sebagai manusia kita tidaklah luput dari kesalahan. Hanya dengan datang kepada Yesus dan dengan memperhatikan kesucian tabiatnya, maka saudara dan saya akan sadar akan setiap kesalahan yang kita lakukan. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan di pagi yang indah ini, yang menyadarkan kepada kami bahwa tentu saja Tuhan, kami sebagai manusia tidaklah luput dari dosa dan kesalahan. Untuk itu kami sebagai umat-umat Tuhan harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ya Bapa, ya Tuhan kami, berkatilah kami semua di sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Silakan share video ini
Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Cornelius Media dan ikuti kami dalam Instagram dan Facebook @CorneliusMedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok lagi.